tibalah saat Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah berfirman pada Nabi Isa. Ini diceritakan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah Muhammad ketika aku berfirman kepada Isa bin Maryam, Hei Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Wafat itu bukan berarti mati, Bapak Ibu. Tidak semua wafat itu berarti mati. Lihat Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum fin-nahar. Jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, dan dialah Allah yang Maha tahu apa yang kamu lakukan di waktu siang. Allah menggunakan kata wafat itu untuk menjemputkan tidur. Nah, artinya Nabi Isa ditidurkan Allah ketika diangkat ke langit. Wa rafi'uka ilai, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Setelah Nabi Isa ditidurkan, diangkat ke langit. Kok bisa Ustaz tidur 2019 tahun? Oh, apakah ada yang tidak mungkin bagi Allah? Bukankah Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir? Masuk di akal tidak Bapak Ibu? Oh, masuk di akal. Kok bisa Ustaz masuk di akal 2000 tahun tidur? Baik Bapak Ibu, Nabi Isa diangkat ke mana? Ke langit. Langitnya di mana? Tahu tidak? Tidak tahu kan? Fi matlaul a'la. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Kana miqdaru yaumika alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di langit sana 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Masuk di akal tidak? Logis Bapak Ibu. Allahu Akbar. Maka Nabi Isa masih utuh nanti. Ketika turun, itu baru 2 hari, tidak berubah Nabi Isa. Inilah yang disebut dengan teori relativitas Bapak Ibu. Betul? Kuantum waktu. Baik. Diangkat Nabi Isa. Kapan Nabi Isa diangkat? Nah, ketika ada falamma ahassa min khiyatati ummah. Nabi Isa merasakan ada pengkhianatan dari umatnya nih. Siapa? Yudas Iskariot. Maka Allah berfirman kepada Nabi Isa. Maka tidak lama datang kemudian, Intabihu antum wa itabihu anta ya al-Masih. Bersembunyilah kalian dan Anda al-Masih bersembunyi juga. Ada apa? Herodes datang akan menangkap kita. Nah, Herodes ini adalah seorang raja Romawi yang berkuasa di Palestina, di Masjidil Aqsa, yang terhasut oleh para pendeta Sanhedrin. Kalau Isa al-Masih akan menggulingkan Herodes dan akan menjadi raja bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan dia adalah Tuhan sesungguhnya yang menjelma menjadi manusia, Ilahul Mubasysyar. Dialah penebus dosa Adam alaihissalam, maka dia harus disalib, dibunuh dengan cara disalib. Nah, ditangkaplah, dikejarlah Nabi Isa. Itulah kenapa Nabi Isa mengembara, karena merasa beliau akan ditangkap. Mengembara di muka bumi, istilahnya Al-Masih, itu arti Al-Masih. Orang yang melakukan pengembaraan untuk mengusap bumi itu disebut Al-Masih. Selama pengembaraannya dia bisa bertemu dengan orang-orang yang buta sejak lahir, diusap tuh, masahayam sahu masihan. Faya basyiru biikutratillah biiznillahi azza wa jalla. Lalu mereka bisa melihat dengan izin Allah. Itu Masih, Al-Masih, masahayam sahu, diusap. Yang menyembuhkan dengan cara mengusap, itu arti Al-Masih. Dajjal juga bisa melakukan ini. Jangankan Dajjal, Sai Baba aja bisa melakukan ini dengan izin Allah. Kita sudah lihat Sai Baba kan di sini ya, Bapak Ibu. Bersembunyilah kalian, kata Nabi Isa. Benar apa yang kau katakan. Aku merasakan pengkhianatan mereka. Yang dimaksud umat itu adalah bukan Hawariyun, tapi kaum Nasrani. Maksudnya bangsa Romawi saat itu berkhianat pada Nabi Isa, tidak melindungi Nabi Isa. Maka Hawariyun diperintahkan bersembunyi, Nabi Isa pun bersembunyi. Nah, ketika Herodes datang, mereka sudah tidak ada karena bersembunyi. Apa kata Herodes, the great Herodes? Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, aku tawarkan dengan bijaksana. Siapa yang mau keluar memberitahukan kepadaku, hai pengikut Isa bin Maryam, di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberikan sepertiga dari kerajaan Herodes. Dia akan menjadi patih kerajaanku. Nah, Yudas tertarik. Dia butuh pangkat dan jabatan untuk mempengaruhi manusia, dan dia butuh harta untuk menguasai, untuk keliling dunia.
Dia butuh harta untuk keliling dunia dan dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Maka dialah yang keluar memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Aku tahu di mana Asmasi bersembunyi. Ikut aku. Ketika dia mau ke tempat di mana Nabi Isa berada, Allah berfirman tadi dalam surat Ali Imran ayat 5. Maka ketika Yudas Iskariot masuk, Nabi Isa sudah tidak ada. Diangkat tuh Nabi Isa ke langit. Loh, pelongok-pelongok dia di sana. Loh, kemana? Tadi di sini Al-Masih. Nah, di saat itulah dia mengalami apa yang Allah firmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Yang pertama surat Ali Imran ayat 55, yang kedua surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Ayat 157-nya. Wa qalihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan klaim mereka kalau mereka telah membunuh, kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Syubbiha lahum. Wa ma qataluhu, tidaklah mereka membunuh Isa bin Maryam. Tuh, kata Allah tidak membunuhnya, berarti tidak mati kan? Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan oleh Allah untuk mereka. Yudas Iskariot Allah rubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Inilah yang orang Kristen Katolik sekarang menyebutnya Inri. Ada salib yang ada patung Yesusnya, di atasnya ada tulisan Inri. Itu artinya penjelmaan. Dijelmakan Yudas menjadi. Tuh mereka tahu yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa. Aneh bu ya. Kenapa coba? Karena mereka dihipnotis, disihir. Sebelum masuk gereja harus menggunakan, nah itu disihir. Ada air suci itu. Masuklah ke gereja. Udah langsung, saat masuk itu sudah bukan dirinya, jiwanya sudah bersetubuh dengan jin. Satu orang satu jin tuh. Maka ketika datang ke istana dapat amplop 15 juta, langsung ketika amplop dibuka jinnya masuk. Maka ustadz itu pindah ke tetangga sebelah. Allahu Akbar. Ini sistem dajjal bu, jinnya pada keluar semua demi mensukseskan petahana. Loh, kata siapa saya mengada-gada? Ini bukan hoax bu, silakan tanyakan sama jin yang bapak ibu tahu. Yang bapak ibu temukan. Saya sudah ketemu dengan jinnya. Baik bapak ibu ya mati Allah. Nah, diserupakan dia oleh Allah menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika dia keluar, kamu datang sendiri gitu dong. Itu namanya gentle. Loh, kok jadi aku yang ditangkap, kata Yudas. Lastu Isa, anda Yudas ada di adulkum ilaih. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kalian tadi kepadanya. Udah diam, wajah kamu wajah Isa kok. Was menang baik kok. Udah diam saja kamu. Jadi siapa yang disalib? Bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot yang Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam. Disalib dia, ketika dia salib ditidurkan. Dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berseru, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku? Dia melihat Nabi Isa diangkat. Oh berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Buktinya Yudas bisa melihatnya. Betul kan? Diangkat dengan fisiknya ke langit. Disalib dia diarak ke bukit Golgota, bukit tengkorak. Tuh makanya ada tengkoraknya Bapak Ibu. Ya, bukit tengkorak. Ya. Nah, baik. Kemudian diarak dia ke bukit Golgota karena salibnya tinggi, diangkat salibnya. Herodes memegang tangan kanan, di tangan kanannya ada pedang, memegang pedang di tangan kanannya, dan Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan sambil mundur dia. Menusuk-nusukkan pedangnya ke tubuh Isa bin Maryam. Terus sampai dibaca tuh perjanjian lama tuh. Itulah ritual Paskah. Ya, ritual Paskah. Banyak pedang yang menusuk tubuh Yudas Iskariot. Rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Masuk ke gereja sekarang, lihat kalau ada patung Bunda Maria, patung Yesus, di depannya ada seloki, itu ada warna merah darah. Sekarang diganti dengan sirup marjan koko pandan. Sama-sama merah. Diambil manis, kocek, saya juga mau misalnya. Itu rukun kelima agama Kristen. Selesai kebaktian di gereja, berbaris keluar, pendeta berdiri di depan memegang nampan, dikasih roti. Haleluya. Ekaristikus Kudus, rukun ketiga agama Kristen.
Maka saya yakin agama Kristen diciptakan oleh Dajjal. Tolong catat Bapak Ibu, mudah-mudahan sampai pada mereka. Demi Allah, saya Rahmat Baikuni meyakini agama Yahudi, Nasrani, Majusi